The way we fear, cara kita takut, cara kita berstrategi. And I'm not talking, saya nggak bicara tentang Anda saja, saya bicara tentang diri saya sendiri. But over and over again, saya mengizinkan diri saya mengalami terobosan, knowing that God, you are here. Itu saya percaya adalah suatu permulaan yang baik. I don't know you are here, but now I know. Saat ini aku tahu. Tema kita adalah The In-Between, jadi bukan suatu kebetulan juga tema ini ada di tengah-tengah tahun, di akhir daripada Juni dan di awal daripada Juli, yaitu pertengahan semester yang kedua, kita akan sama-sama belajar masih di kitab Kejadian. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai open to wonder, jadi terbuka untuk menjadi kagum. Baik dari kita yang datang ke gereja, mungkin karena keluarga kita berasal dari keluarga Kristen, atau mungkin karena kita terpaksa berada di tempat ini, atau mungkin sebagian dari kita memang kita percaya sama Tuhan, kita percaya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu besar, tapi kemudian di dalam perjalanan kekristenan, di dalam perjalanan iman kita, rasa kagum itu mulai hilang, rasa kagum kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bicara mengenai open to wonder. Tapi sebelumnya kita mau lihat apa yang terjadi di Kejadian 27. Kita melihat what happened in between. Kita akan zoom in. Kejadian 27 kita melihat bagaimana Yakub menipu Ishak. Mengambil hak sulung daripada kakaknya sendiri. Yang mendapat berkat. Berkatnya Esau, berkat anak sulung itu didapatkan oleh seorang yang bernama Yakub. Dan kemudian kita lihat di Kejadian 28, perjalanan hidup Yakub yang harusnya baru menerima berkat, kemudian ia melarikan diri ke Haran, karena ia melakukannya mendapatkan berkat itu dengan cara yang gak baik. Ia menipu, dan ia coba menjauh, bahkan Ishak dan mamanya, papa dan mamanya itu kasih tahu Yakub, Yakub pergi karena kakakmu akan membunuh kamu dengan apa yang kamu baru saja kerjakan. Berapa baik dari kita yang pernah ngerasain yang namanya apa yang mungkin Yakub alami, baru terima janji. Sesuatu yang kita perjuangkan mungkin, sampai perlu berbohong. Pas baru udah dapat janji itu bukannya malah bisa enjoy, tapi kita malah masuk dalam fase berikutnya itu kita melarikan diri. Dan saya mau kasih tahu saudara di tempat ini, seringkali kita pikir bahwa janji Tuhan setelah kita terima, kemudian kita bisa santai saja, tapi banyak kali dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara mungkin kita lihat bagaimana pada saat kita menerima janji, bukannya kita malah menikmati, tapi kita malah masuk ke momen in between. Momen di antara satu hal kepada hal yang lain. He find himself in the in between, dia menemukan dirinya, Yakub menemukan dirinya di tengah-tengah dua kejadian yang besar. In between. Dan saya mau kasih tahu banyak dari kita yang berada di in between. Dan selama bulan ini kita akan sama-sama belajar. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak punya iman yang benar, kita tidak punya pengenalan atau pengetahuan yang benar terhadap Tuhan. Inilah tempat di mana kita rentan membuat kesimpulan yang salah. Di in between moment ini kita menerima janji Tuhan, tapi realitanya berbeda. Apa yang ada di depan mata dan apa yang Tuhan taruh di dalam hati berbeda. The in-between moment yang kalau kita nggak hati-hati, kita akan dengan mudah membuat kesimpulan. Kita akan mudah membuat asumsi yang salah. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 saya bacakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Jadi ia melarikan diri. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Wow, baru dapat janji,
ngejarin janji, dapat, malah nasibnya seperti ini. Membaringkan batu, membaringkan kepala di atas batu. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Dan di situ hal yang luar biasa terjadi. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13 berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham. Tuhan menyatakan dirinya, nenekmu dan Abraham, dan nenek aku dulu, Tuhan Allah Abraham dan nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Di sini diingatkan lagi akan janji Tuhan kepada, bukan saja kepada Yakub, tapi kepada Ishak dan Abraham, bahwa ini sesuatu janji yang Tuhan akan tepati. Ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sekali lagi sedikit konteks bahwa Yakub ini berada dalam posisi yang ketakutan. Dia lari, bukan hal yang biasa-biasa saja. Tapi dan bahkan kondisi dia itu dia berada di dalam tempat yang sendirian. Gak ada siapa-siapa, tidur di atas batu. Dan di situ Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan memberikan sebuah janji. But again, janji yang sangat jauh dari realita. God's promise and the present reality. In between moment adalah momen di antara janji Tuhan dan realita saat ini. In betweennya Yakub membawa berkat, menenteng berkat, tapi harus kabur dari rumah. Menerima janji, tapi tidur di alas batu. Diberikan gambaran Tuhan akan masa depan. Janji lagi, tapi realitanya bertolak belakang. Lanjut lagi ayat 16. Ayat 16 berkata demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, setelah dia menerima janji dalam ketakutan, dalam ketidakpunyaannya dia, Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menyatakan janjinya. Dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara di tempat ini adalah I start with I don't know. Kita mulai dengan kata I don't know. Karena apa? Hanya karena kita tidak tahu, sekali lagi bukan berarti Tuhan tidak ada. Dan bahkan iman seringkali dimulai bukan dengan jawaban. Ya, kita yang punya iman, kita memulai sesuatu, dapat janji Tuhan. Seringkali iman dimulai bukan dengan jawaban, tapi dengan kerendahan hati yang bisa berkata, I don't know. Ada orang dalam minggu-minggu terakhir ini nanya saya mengenai what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya mendapat tawaran kerja, saya mendapat opportunity ini, opportunity itu. Satu hal yang buat saya, dia nanya saya begitu kan biar saya bisa kasih pengukuhan A atau B. Tapi if I really don't know, saya akan jawab I don't know. Saya nggak tahu. Saya percaya kata I don't know yang kita punya di dalam Tuhan bukan hanya sekedar I don't know, tapi adalah suatu bentuk kerendahan hati. Bahkan langkah iman terbesar yang kita akan lihat apa yang terjadi, dimulai kadang dengan kata aku tidak tahu. Aku tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Aku tidak tahu kenapa kesannya janjinya menjauh. Aku tidak tahu kenapa sepertinya Tuhan tidak ada. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara, don't let your confusion, jangan izinkan ketidaktahuanmu
menjadi suatu kesimpulan. Saya berdoa di masa in between ini kita sebagai orang-orang percaya, semakin kita cari Tuhan, semakin kita cari siapa Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, kita nggak tahu, bukan berarti dia tidak ada. Don't let your confusion becomes your conclusion. Karena apa? Karena apa yang dikatakan Yakub adalah demikian. Dikatakan sebenarnya Tuhan ada. Tuhan sudah ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang kita nggak tahu. Amin. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan ada, God is already here. And that even I don't know. Because the real breakthrough, terobosan yang sesungguhnya itu dimulai bukan dari luar, tapi dimulai dari dalam. The breakthrough was not when God became present. Jadi terobosannya itu bukan karena Tuhan ada, karena Tuhan ada dari awal. But it was when Jacob knew. Pada saat Yakub tahu. Firman Tuhan gak bilang, oh Yakub kemudian terpukau atau kagum karena akhirnya Tuhan datang. Ayatnya gak berkata demikian, ayatnya dikatakan bahwa Tuhan ada di sana. Dan the breakthrough happen when I know it. Pada saat saya tahu. Kita sebagai orang Kristen kita percaya firman Tuhan katakan He never leave us nor forsake us. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dalam keseharian kita live, kita hidupi sepertinya Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. The way we fear, cara kita takut, cara kita berstrategi. And I'm not talking, saya nggak bicara tentang Anda saja, saya bicara tentang diri saya sendiri. But over and over again, saya mengizinkan diri saya mengalami terobosan, knowing that God you are here, itu saya percaya adalah suatu permulaan yang baik. I don't know you are here, but now I know. Saat ini aku tahu. Sekali lagi hanya karena kita tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kita sering dengar di Hollywood mungkin juga udah ngambil statement ini. Dikatakan the truth will set you free. Dikatakan kebenaran akan memerdekakan kita. Is that true? The truth will set you free. Pernah dengar? Di Hollywood orang bahkan comot Alkitab bilang the truth will set you free. Gitu. Wah kita, ya itu dari Alkitab. But Hollywood kan nyomot-nyomot doang kan. Pertanyaannya is that true atau enggak? The truth will set you free. Benar baru setengahnya. Oke, kita baca ya. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The key word adalah kata itu. Itunya apa? Itu yang kamu ketahui. Kebenaran mana yang memerdekakan kita? Kebenaran yang kita ketahui. The truth is truth. Kebenaran Tuhan adalah Tuhan. Kalau itu benar Tuhan adalah Tuhan, kebenaran itu nggak berubah. Apakah kita tahu atau tidak? Amin. Tapi pada saat kita tahu, itu akan membawa kemerdekaan. The key word di sini adalah tahu. God is great. So what? Kalau Anda tidak tahu. God is awesome. God is loving. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Seorang ayah yang mengorbankan seluruh kehidupannya buat anaknya bisa sekolah, buat anaknya bisa punya masa depan yang baik. Tapi anaknya nggak tahu. Anaknya mungkin hang out dengan teman-teman yang mungkin dari keluarga yang berantakan dan teman-temannya meyakinkan bahwa lu tahu nggak sih kenapa bapak lu ngelahirin lu, kenapa kenapa ibu lu ngelahirin lu. Basically to run errands katanya. Untuk mengerjakan apa yang dia tidak bisa kerjakan. Sebenarnya dia mah gak suka sama lu. Padahal bapaknya mengorbankan segala sesuatu tapi anaknya gak tahu. Yang anaknya tahu adalah papa cuma butuh saya buat ngelakuin A, B, C karena papa gak bisa ngelakuin. Oh karena dia gagal. Sekarang jadi ini adalah beban saya. Dia nggak tahu. Tapi pada saat dia tahu, pandangannya berbeda. His reality,
Realita anak dan realita seorang bapak itu berbeda. Dan kata yang menggabungkan itu adalah tahu nggak tahu. Kalau anak itu tahu bahwa bapaknya sudah mengorbankan, papa mamanya mungkin sudah ngorbanin semua. Bahkan menjual propertinya untuk bisa menyekolahkan anaknya. Mungkin terlihat nggak pernah di rumah. Jarang di rumah mungkin. Bukan saya membenarkan orang tua yang nggak pernah di rumah ya, spend time with your children. But the reality adalah ini adalah ilustrasi yang menggambarkan anak yang sangat dikasihi tapi dia nggak tahu. Pertanyaannya di tempat ini adalah berapa banyak kebenaran yang Anda tidak ketahui. Karena dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu apa? Itu yang kamu ketahui yang akan memerdekakan kamu. Freedom, di sini saya conclude, happens when truth is known. Kebebasan terjadi pada saat kebenaran itu dinyatakan, diketahui. Dan kita bahkan tahu kebenaran ini bukan konsep pengetahuan, tapi kebenaran ini adalah pribadi. Karena Yesus mengatakan, I'm the way, the truth, and the life. Freedom happens when Jesus, when the person, pada saat pribadi daripada Yesus itu is known. Mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And at the same time, di saat bersamaan wonder happens, kekaguman terjadi, pengagungan terjadi when his presence, pada saat hadiratnya diketahui. That's what happened to Yakub. Tuhan sudah ada dari tadi, tapi pada saat dia tahu, dia bilang, wow, God is here. Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Pagi hari ini saya berdoa buat Jemaat IFGF Jakarta di tempat ini, apapun yang sedang kita alami, mulailah dengan satu pengertian atau pengetahuan bahwa Tuhan gak pernah ninggalin Anda. There is a good beginning. Itu adalah suatu permulaan. And I don't know all along, selama ini saya gak tahu. But now I know. Ayat 17 dikatakan, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Pada saat dia katakan, aku gak tahu bahwa Tuhan ada di sini. Kemudian ayat berikutnya dia katakan, now I know. Tapi aku takut, gemetar. Dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Second point is, how awesome is this place? Begitu dahsyatnya tempat ini. Apa yang berubah sekali lagi? The place did not change. Tempatnya nggak berubah. Tempatnya nggak berubah. Kenapa? Karena the stone is still the stone. Batu tetap batu. Situasi Esau tetap Esau mengejar dia. Yang membuat dia mengatakan dahsyat bukan karena kondisinya berubah. Atau bukan karena janjinya sudah dia alami. Tapi pada saat perspektif dia berubah. His POV changed. The place did not change, Jacob did. Doa saya adalah sekali lagi buat Jemaat IFGF Jakarta dan juga teman-teman yang menyaksikan secara online. Sama-sama kita sadari bahwa kemenangan itu bukan terjadi di luar. Kemenangan itu pertama harus terjadi di dalam kita. Amin. Banyak kita mengejar kemenangan di luar, kemenangan hari ini kita dapat ini, besok hilang. I have a background of a businessman, doa buat, wah Tuhan aku mau berkat kalau saja uang ini tiba gitu kan. Tuhan, kelarlah semua. I love you Lord. I just need this one thing gitu. When that one thing came, saya mau another thing. Karena apa? Uangnya masuk, habis itu bayar-bayar, habis. I want another thing. Kemenangan yang kita kejar selalu di luar. Tapi saya berdoa, kita bisa mengalami kemenangan di dalam kita. Masalah bisa datang dan pergi, situasi bisa memburuk dan membaik. Tapi pada saat kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. We stand in awe, kita berdiri dalam kegaguman, not because life is awesome.
The place dikatakan tempatnya menjadi awesome, menjadi dahsyat, not because I am awesome. Okay? We stand in awe not because life is awesome. And this place, tempat ini menjadi dahsyat, not because I am awesome. Bukan karena aku dahsyat, tapi karena God is awesome. God is awesome. Saya percaya rasa kekaguman kita terhadap Tuhan lahir pada saat kita mengizinkan Tuhan menjadi the center, menjadi pusat perhatian. It change, itu merubah. Bisa mewas di sini, pastor gue gak ngerti lu ngomong apa. It's okay. But I pray, doa saya adalah Anda mengalami the awesomeness of God. Kedahsyatan Tuhan di dalammu sebelum berkat-berkat mengejarmu. Orang yang gak mengalami kedahsyatan di dalam kerjanya mengejar berkat. Tapi orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam dirinya, berkat yang akan mengejar dia. Amin. Karena hatinya mengejar Tuhan. God, I want your presence. I want to feel, I want to know that you are with me. Naik ke tempat ini, I always accustom myself. Dan saya ingin mengajak saudara juga accustom yourself, masuk ke kantor. Saya masuk ke kantor, ini kantor udah tahu banyak masalah. Masalahnya gak dikit, masuk ke kantor, ngelangkah ke kantor, saya katakan God, walk in with me. Tuhan, masuk sama-sama aku. Orang pikir mungkin lu gila, tapi gak apa-apa. Dalam hati saya mengcultivate, saya memelihara hadirat Tuhan dalam hidup saya. Bukan berarti pada saat saya ngomong itu Tuhan kemudian ada. No. God has always been there. Tuhan sudah ada di sana. But when I cultivate, pada saat saya sadar itu saya cultivate, saya bangun, saya pelihara the awareness. Pengetahuan kalau Tuhan ada sama saya naik ke atas mimbar ini, saya katakan, God, I'm walking in with you. I'm walking in with you. And it's sesuatu yang kita harus bangun. Karena dengan mudah kita akan menghidupi kehidupan ini sepertinya kita gak punya Tuhan. Amin. Mungkin karena kita gak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tapi saya berdoa mata rohani kita dibukakan. Kejadian 28 ayat 12 dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Pertanyaannya adalah, why ladder? Kenapa tangga? Kenapa malaikat? Kita baca kemudian ada satu ayat, Yohanes 1 ayat 51. Di perjanjian baru dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sedikit tadi kita belajar sedikit, kata kepada itu bukan naik turun ke, tapi kepada. Katanya adalah epi, yaitu by. Jadi dikatakan malaikat Allah turun naik dengan anak manusia. Upon, by. Dengan oleh karena anak manusia, oleh karena Yesus, surga dan dunia terconnect. What Jesus is saying is, I'm the ladder. Aku adalah tangga itu yang menghubungkan antara surga dan dirimu. What Jacob saw in a dream, apa yang Yakub lihat di mimpi, God fulfilled in Christ. Apa yang Yakub lihat di dalam mimpi, Tuhan genapi di dalam Kristus. Tapi Yakub melihat dari jauh, kita hidup dalam penggenapan itu. Tidak tahukah kamu 1 Korintus 3 ayat 16, by the way if you read the Bible, kalau Anda baca Alkitab, hampir setiap kitab 3:16 itu ada something. Baca Galatia 3:16, 1 Korintus 3:16, bukan angkanya yang keren ya, tapi I just don't know kenapa 3:16 itu keren. Yohanes 3:16. Jadi dikatakan 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?
Heaven is not connected, surga nggak terkonek dengan dunia. Dengan ladder itu bukan terkonek dengan dunia, tapi terkonek dengan baitnya. The awesome place, tempat yang dikatakan dahsyat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kolose 1 ayat 27b dikatakan Christ in you, Tuhan ada di dalammu. Kalau saya lihat Pastor Cece gitu. Cek berdiri Cek. If I say this, I see Bruce Lee in you. Kira-kira ekspektasi kita apa? Coba ekspektasi kita. Buktikan ekspektasi kita. Encok nggak bisa, kemarin habis Gen Camp. When I said Bruce Lee, I see Bruce Lee in you. Aku melihat Bruce Lee di dalammu. Kira-kira saya expect dia untuk bisa berantem, jago berantem di pinggir jalan, minimum 10-15 orang lah tumbang sama dia, ya kan? Oke, thank you Pastor Cece. Nah ini Pastor Daniel, tapi gak usah berdiri Pastor. Saya cuma mau mengerjain Cece doang. If I look at Pastor Daniel and I said, I see Einstein in you. Boleh tukeran? Gak mau. If I say to Pastor Daniel, I see Albert Einstein in you, what do you expect? Wah, cum laude lah ya, pasti. Track recordnya, kepintarannya tidak lagi diragukan. Because I see Einstein in him. When I say to you, gereja Tuhan, I see Christ in you. Aku melihat Kristus di dalammu. What do you expect? Apa ekspektasi kita? Satu kata, you're awesome. Anda luar biasa. Because apa? Karena Anda awesome? No, karena Tuhan luar biasa. Christ in you. Bait Allah. If the Bible, firman Tuhan katakan Christ in you, you better expect yourself to be awesome. You are, Anda adalah tempat di mana kedahsyatan akan terjadi. 4 minggu yang lalu, volunteers prayer at 8 o'clock. Volunteers yang datangnya nggak jam 8, this is a reminder for you. Come. Pastor Josh menyanyikan, You are awesome in this place. Lagunya, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. Oh ya lagunya ya. And then I was sitting over there, saya duduk di bagian sana. And I can hear God says, saya lagi doain buat tempat. Kita doa tempat, kita doa biar tempat ini, hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. You are awesome in this place. Tiba-tiba Tuhan bilang, not in this place, but in this place. Not in this place, but in this place. And then I stood up, saya berdiri, saya lagi duduk, saya berdiri. Pada saat Pastor Josh nyanyiin itu, saya taruh tangan saya di dada. And I say, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You're awesome in me. That's what God is saying. I am awesome in you. Aku dahsyat di dalammu. Pagi hari ini, it's not usual. Saya biasa lebih suka mengajar, tapi pagi hari ini, berapa baik dari kita mau mengalami kedahsyatan Tuhan? Berapa baik dari kita mau mengalami terobosan yang daripada Tuhan? Let you, izinkan dirimu menjadi tempat kedahsyatan Tuhan. Because Christ in you. Mari kita bangkit berdiri.
ambil waktu ini. I've asked the music, the IJ Praise untuk menyanyikan lagu ini. Yuk kita taruh tangan di dada. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. You